Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai review penilaian akhir semester bagian ketiga, bagian terakhir ya. Di sini ada soal tentang bentuk aljabar dan operasinya serta PLSV dan PTLSV. Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita simak baik-baik ya. Nomor 21. Faktorisasi dari 36x pangkat 2 dikurang 100y pangkat 2 adalah. Oke, kita perlu ingat ya, kita sudah belajar bentuk seperti ini, a kuadrat dikurang b kuadrat, faktorisasinya seperti ini, a plus b, a min b. Jadi kita perbesar dulu nih soalnya, kita tinggal cari suatu bilangan ketika dikuadratkan hasilnya 36. Berapa kali berapa yang hasilnya 36? Kali 6 ya, 6 kali 6, berarti kita taruh 6 dan 6. Oke, di sini ada x pangkat 2, berarti kita sertakan x sama X. Jadi ketika ini nanti dikali, hasilnya 36X pangkat 2. Oke. Kemudian yang di min 100Y pangkat 2. Nah, kita cari tuh bilangan yang dikuadratkan hasilnya 100. Terus nanti ada Y pangkat 2-nya, berarti harus ada variabelnya ya. Berapa? 10Y. Nah, di sini tinggal kita kasih tanda operasinya, yaitu yang satu tambah, yang satu kurang. Kenapa? Karena ketika dikalikan, nanti dia hasilnya jadinya negatif 100y pangkat 2. Seperti itu. Oke? Jadi kesimpulannya, faktorisasi dari 36x pangkat 2 min 100y pangkat 2 sama dengan 6x plus 10y, 6x min 100y. Nomor 22, hasil pemfaktoran dari 2x pangkat 2 min x min 3. Oke, langkah pertama kita kalikan dulu angka 2 dengan angka 3-nya. Jadi depan sama belakang ya dikalikan ya, hasilnya 6. Nah, kita buat pasangan-pasangan berapa kali berapa yang menghasilkan angka 6. 1 kali 6, kemudian 2 kali 3 ya. Nah, terus kita pilih nih antara 1 dan 6 dengan 2 dan 3. Mana pasangan yang bisa menjadikan angka min 1. Gitu ya, min 1 tuh ngikutin suku kedua ini nih yang di tengah-tengah. Dan ternyata kita harus pilihnya yang 2 dan 3 ya, karena kan selisihnya 1 nih. Oke, di sini harus min 1, berarti salah satu bilangannya harus negatif. Kalau misalkan duanya negatif, nanti min 2 tambah 3 hasilnya kan positif 1. Padahal di sini mintanya negatif 1, berarti harus negatif adalah min 3-nya. Supaya ketika dijumlahkan itu hasilnya min 1. Gitu ya. Udah, kita pindahin angkanya ke sini, 2x kuadratnya tetap. Nah, min x-nya kita ubah sama kedua angka tadi, 2x, ada x-nya ya, dikurang 3x. Nah, ini harus dipastikan nih kalau hasilnya itu adalah min 1x, baru dikurang 3. Nah, kita bagi dua warna nih, dua kelompok. 2x pangkat 2 ditambah 2x. Nah, itu kita faktorkan. Di sini kan FPB-nya 2x ya, bisa dikeluarkan 2x-nya, kemudian 2x kali berapa? Supaya hasilnya 2x kuadrat dikalikan dengan x. 2x dikali berapa? Supaya hasilnya 2x dikali 1. Kemudian yang warnanya biru nih, yang kelompok selanjutnya ada min 3x min 3, sama kita faktorkan, cari FPB-nya dulu. Min 3 ya kita taruh di luar, kemudian min 3 kali berapa ya supaya hasilnya min 3x dikali x. Min 3 dikali berapa supaya hasilnya min 3 dikali 1. Udah. Nah, di sini harus dikoreksi juga kalau yang di dalam kurungnya itu harus sama bentuknya.
Kalau sudah sama, baru kita membuat kesimpulannya. Jadi jawabannya itu 2x min 3 dari yang depan ya, kita ambilnya ya, 2x min 3 lalu x plus 1. Sudah selesai. Nanti di soal PAS-nya hanya diminta salah satu faktornya gitu. Jadi tolong diperhatikan tanda plus minnya ya. Nomor 23, hasil dari penjumlahan x per 3 ditambah x min 8 per 5. Oke, kita perbesar soalnya. Nah, di sini langkah pertama adalah kita cari dulu KPK dari 3 dan 5. Nah, KPK-nya adalah 15. Oke, jadi di sini kan ada angka 3 ya. Kita mau menyamakan penyebutnya nih jadi 15. 3 dikali berapa supaya hasilnya 15? Dikali 5. Jadi kalau di bawahnya kali 5, atasnya juga harus kali 5. 5x per 5 kali 3. Selanjutnya di sini sudah ada angka 5. Sama kayak tadi, kita mau menjadikannya dia angka 15. Berarti 5-nya ini harus dikalikan dengan 3. Kalau di bawahnya kali 3, atasnya juga kali 3 gitu ya. Udah kita kalikan. 5x hasilnya 5x. 5 kali 3 15. Nah, di sini ada dalam kurungnya ya, berarti harus 3 kali x, 3x, 3 dikali min 8, itu min 24 per 15. Karena penyebutnya sudah sama nih, sama-sama 15, bisa kita gabungkan. Nah, atasnya berarti 5x plus 3x min 24. Kita cari suku sejenisnya yang masih bisa dihitung adalah 5x dan 3x-nya ya. Sama-sama x pangkat 1. Berarti hasilnya berapa? 5 tambah 3. Hasilnya 8x min 24 per 15. Sudah, ini jawabannya. Mudah ya. Selanjutnya materi tentang PLSV dan PTLSV. Persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nomor 24, tandai benar atau salah pernyataan berikut. 1 jam sama dengan 45 menit. Apa? Salah, harusnya 60 menit ya. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Benar atau salah? Benar. Oke, min 1 kurang dari 2. Benar ya. 6 lebih dari 1 tambah 8. Nah, kita hitung dulu nih. 1 tambah 8 berapa? 9. Apakah 6 lebih dari 9? Ternyata tidak. Jadinya ini salah. Gitu ya. Nomor 25. Jika 3x min 4 sama dengan 32 plus 7x, maka nilai x min 10 adalah, jadi yang ditanya x dikurang 10-nya ya. Kita cari dulu x-nya. Nah, 3x min 4 merupakan ruas kiri. 32 ditambah 7x ruas kanan. Jadi ruas kanannya tanda sama dengan, ruas kirinya tanda sama dengan ya. Kalau kita mau kelompokkan yang ada variabelnya di ruas kiri, berarti 3x min 7x. 7x-nya pindah ruas, jadi lawan dari penjumlahan itu pengurangan. Kemudian yang tidak ada variabelnya di kanan, 32 ditambah 4. Min 4 di kiri, kita pindah ke kanan, jadi lawannya pengurangan adalah penjumlahan. Kita hitung 3x dikurang 7x, banyakkan utangnya ya, berarti jawabannya min 4x, sama dengan 32 tambah 4 hasilnya 36. Min 4x artinya min 4 dikalikan dengan x. Jadi ketika kita mau mencari x-nya, 36 dibagi min 4. Lawan dari perkalian adalah pembagian. 36 dibagi min 4, positif bagi negatif, hasilnya negatif 9. Nah, jangan stop sampai sini, tapi kita lanjutkan. Yang ditanyakan x dikurang 10. Berarti x-nya berapa? X-nya min 9 dikurang 10. Sudah utang lagi, berarti utangnya makin banyak.
Jawabannya adalah min 19. Nomor 26, penyelesaian dari pertidaksamaan 5n dikurang 7 dikali n plus 2 lebih dari atau sama dengan 8 adalah, kita tulis soalnya. Nah, di sini kalau ada tanda kurung kita kalikan pelangi dulu ya. Kita mulai dari depan dulu nih. 5n ditulis dulu, kemudian min 7 dikali n. Dari min 7-nya aja ya yang dikalikan dengan yang di dalam tanda kurung, berarti min 7n, min 7 kali 2, min 14, lebih dari atau sama dengan 8. Nah, kita kelompokkan yang ada variabelnya di kiri, berarti 5n min 7n di kiri, lebih dari atau sama dengan 8 plus 14, karena min 14 ya tadinya ada di sebelah kiri, kita pindahkan ke kanan. Menjadi lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. Kita hitung 5n dikurang 7n, lebih banyakkan hutangnya ya, min 2n lebih dari atau sama dengan 22. Min 2n artinya min 2 dikali n, berarti untuk mencari n nya 22 dibagi min 2. Nah, diingat lagi nih kalau misalkan di soal pertidaksamaan, ketika ketemu pembaginya itu bilangan negatif, maka lambang ketidaksamaannya diubah. Yang tadinya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Hasilnya berapa? Hasilnya min 11. Sudah sampai sini. Bisa ya? Nomor 27, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 16 kurang dari 4 min 3x dengan x bilangan bulat. Oke, kita cari dulu nih x-nya. Sama, kita kelompokkan yang di ruas kiri itu yang ada variabelnya, boleh. Berarti 2x plus 3x ya, min 3x-nya pindah ke kiri. Terus tandanya diikuti kurang dari, yang tidak ada variabelnya di kanan, berarti ada 4 dan plus 16. Oke, kita hitung hasilnya menjadi 5x kurang dari 20. 5x artinya 5 dikali x, sehingga x, untuk mencari x, 20 dibagi 5. Tandanya x kurang dari 4. Oke. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya x dengan x kurang dari 4, x bilangan bulat gitu. Ini dengan notasi pembentuk himpunan ya. Kalau misalkan mau didaftarkan anggotanya, berarti dari ta hingga negatif, kemudian negatif 1, 0, 1, 2, 3 gitu. Karena kurang dari 4 berarti paling akhirnya di angka 3. Nomor 28, buatlah grafik yang menunjukkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x min 5 kurang dari 11 dengan x variabel pada bilangan asli. Di sini intinya kalian bisa menunjukkan penyelesaian dalam bentuk grafiknya ya. Kita cari dulu x-nya. Kita kelompokkan di sebelah kiri boleh, berarti 4x kurang dari 11 plus 5. Min 5-nya pindah ke kanan ya. Kemudian 4x kurang dari 16. 4x artinya 4 dikali x. Untuk mencari x-nya berarti 16 dibagi 4. Sehingga hasil akhirnya x kurang dari 4. Nah, nanti kita lihat nih gambarnya, ada garis bilangan, kemudian dimintanya apa? Bilangan asli. Nah, bilangan asli kan dimulainya dari angka berapa? Dari angka 1, kemudian 2, 3, sudah. Karena di sini bilangnya x kurang dari 4, jadi cukup sampai di angka 3. Nomor 29, ini untuk soal uraian ya. Usia Citra sekarang 2 kali usia Doni. 10 tahun yang akan datang jumlah usia mereka 50 tahun. Usia Citra sekarang adalah, kita misalkan nih usia Citra dengan C, usia Doni dengan huruf D ya. Nah, kita langsung buat diketahuinya dalam bentuk model matematika nih.
kalimat pertama. Usia Citra sekarang 2 kali usia Doni, berarti C sama dengan 2 kalinya D, gitu ya. 10 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka 50. Nah, jadi tadi kan yang lagi dibicarakan adalah si Citra dan Doni, C dan D ya. Tapi 10 tahun yang akan datang, berarti masing-masing ditambah 10. Di yang D juga D tambah 10. Nah, ini merupakan penjumlahannya. Jadi, penjumlahan usia mereka 10 tahun yang akan datang hasilnya itu 50. Yang ditanya usia Citra sekarang berapa? Oke. Nah, kita kerjakan dari sini nih. Yang C ditambah 10 ditambah D ditambah 10 sama dengan 50. Kita tidak pakai dalam kurung lagi boleh. Nah, di sini kan kita yang pertama kali tuh C sama dengan 2 kali D ya. Nah, bisa kita ubah tuh C yang ini. Kita ganti dengan 2D. 2D itu 2 kali D ya. Kemudian kita ikutin lagi, ditambah 10, ditambah D, ditambah 10 sama dengan 50. Jadi di sini cuman menggantikan C dengan 2D supaya bisa kita cari dulu nih salah satu variabelnya. Udah kita hitung, yang sejenis kan berarti ada 2D sama D ya. Hasilnya 3D. Di sini ada 10 ditambah 10, hasilnya 20 sama dengan 50. Nah, kita kelompokkan yang ada variabelnya di kiri sendiri, yang tidak ada variabelnya di kanan. Berarti 3D akan sama dengan 50 dikurang 20. Kan tadinya 20-nya di kiri ya, kita pindah ke kanan. Jadinya lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. 3D sama dengan 30. 3D artinya 3 dikali D. Berarti kalau mau mencari D, 30 dibagi 3. Hasilnya D-nya sama dengan 10. Oke, nah D itu tadi siapa? D itu usia Doni. Berarti usia Doni itu 10 tahun. Nah, tapi yang ditanyakan adalah usia Citra. Kita balik lagi nih ke model matematika yang pertama, kan di situ kita sudah tulis C sama dengan 2D. Berarti 2 dikali 10, hasilnya 20. Kesimpulannya jadi usia Citra sekarang adalah 20 tahun. Bisa ya? The last number. Suatu persegi panjang memiliki keliling 46 cm. Panjang 2x plus 5 cm dan lebar x plus 3 cm. Tentukan luas dari persegi panjang tersebut. Oke, diketahui ya, kita ringkas nih. Keliling 46. Kemudian apalagi kalau misalkan mau dibuat sketsa gambar persegi panjang boleh. Yang disebut panjang yang mana? Ini ya, atas sama bawah nih. Kemudian lebarnya kanan kirinya x plus 3. Ini masih dalam bentuk aljabar. Kemudian apa yang ditanya? Ditanya luas persegi panjang. Kita cara jawabnya dari kelilingnya dulu. Kelilingnya kan diketahui 46. Rumus keliling persegi panjang apa? 2 dikali P ditambah L, panjang tambah lebar sama dengan 46. Kita ganti P-nya. P-nya apa tadi yang diketahui? 2x plus 5 ya. L-nya x plus 3 sama dengan 46. Diikuti ya warnanya nih, udah dikasih clue. Kemudian yang di dalam kurung kita hitung dulu boleh. Di sini ada 2x, ada plus x. Jadinya 3x, kemudian ada 5 ditambah 3 hasilnya 8. Kalau sudah seperti ini boleh kita kali pelangi. 2 kali 3x hasilnya 6x, 2 dikali 8 hasilnya 16 sama dengan 46. Kita kelompokkan yang ada variabel di kiri, yang tidak ada variabelnya di kanan, menjadi 6x sama dengan 46 dikurang 16. 6x sama dengan 30. 6x artinya 6 dikali x. Untuk mencari x-nya berarti kebalikan dari perkalian adalah pembagian.
sehingga 30 dibagi 6. Hasil akhirnya 5. Nah, sudah diperoleh nilai X-nya, kita masukkan ke panjang sama lebarnya. Kan tadi panjangnya itu masih dalam bentuk aljabar ya. 2X plus 5. Kita ganti X-nya. Ini 2X artinya kan 2 kali X. Sehingga 2 dikali 5 ditambah 5. 2 kali 5 berapa? 10. 10 tambah 5, 15 cm. Itu untuk ukuran panjangnya. Kalau lebarnya gimana? Bentuk aljabarnya tadi X plus 3. X-nya berapa? X-nya 5. Ditambah 3. Hasilnya 8 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya luas persegi panjang. Rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Kita tinggal masukin angkanya. Panjangnya 15, lebarnya 8. Kita hitung hasilnya 120. Satuannya jangan lupa cm persegi ya, pangkat 2. Kita tulis kesimpulannya. Jadi luas persegi panjang adalah 120 cm persegi. Oke, kita sudah bahas ya nomor 1 sampai 30. Ada bagian pertama sampai bagian 3 yang terakhir yang ini. Oke, silakan dipelajari kembali. Semoga sukses PAS-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.